hanya Allah yang tahu bahwa kiamat itu kapan terjadinya. Bahkan hadirin saat ini ya, menurut Nabi sampai ya malaikat Israfil itu, malaikat peniup trompet yang kala itu, Pak, saat ini wajahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nggak berani berpaling, bahkan dia nggak berani berkedip, Pak. Nggak berani kedip. Karena apa? Takut ketika dia berkedip atau berpaling, Allah nyuruh trompet ditiup. Allah nyuruh sakala ditiup. Hadirin sekalian Allah, ya, banyak orang menyangka bahwa kematian itu merupakan akhir dari sebuah kehidupan. Ya, kematian itu akhir dari sebuah kehidupan. Padahal salah. Padahal mereka salah. Sesungguhnya, ya, kematian itu merupakan awal dari sebuah kehidupan. Ya, kematian itu merupakan awal dari sebuah kehidupan. Kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan yang hanya punya dua tempat kita kembali. Kehidupan yang hanya punya dua tempat kita tinggal, yaitu surga buat orang-orang yang taat dan neraka buat orang-orang yang nggak taat, buat orang yang kafir, musyrik dan munafik. Terakhir ya, saya nggak lama ya, ngajinya nggak lama, gitu kan. Habis ini kita makan, Pak, insya Allah kita makan, lauknya udang sama telur. Kalau kelamaan takutnya udang hidup lagi, keluarin netes takutnya, ya gitu kan. Terbaik ya, terbaik. Hati tenang, pikiran terang, perut kenyang, terbaik. Baik, Pak, saya tambahin, kemarin ini aja kesimpulan, kita kaji lama-lama, saya tambahin satu hadis saja, pada hari ini, ya. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi gini, hadisnya gini. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzabun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qa'ilin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernafas pasti mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran ayat 185. Sebelum mohon maaf, Pak, saya bacaannya kurang bagus, kurang lancar. Saya nggak bayangin seandainya tadi ayat ini yang baca Ustadz Bahrul, pasti dahsyat, keren. Ya. Apalagi duet, pasangannya tuh Ustadz Agus, dahsyat itu, terbaik itu, ya nggak? Terbaik udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita rezeki, memberikan kita berkah, kita manfaat sehingga kita bisa kerja di tempat ini, sekaligus kita bisa ibadah semata-mata kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Hadis sekalian Allah, pada bagian terdahulu saya pernah menyampaikan ya di bagian benarkah kiamat sudah dekat ya. Saya udah jelasin ya kapan sih terjadi kiamat.
dan apa tandanya? Ya, apa tanda terjadinya kiamat? Yang jelas hadirin, banyak ulama ngomong bahwa umur dunia itu kira-kira sekitar 1.500 sampai 2.000 tahun setelah Rasul wafat. Tapi pastinya itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu bahwa kiamat itu kapan terjadinya. Bahkan hadirin saat ini ya, menurut Nabi sampai ya malaikat Israfil itu, malaikat peniup trompet yang kala itu, Pak, saat ini wajahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nggak berani berpaling, bahkan dia nggak berani berkedip, Pak. Nggak berani kedip. Karena apa? Takut ketika dia berkedip atau berpaling, Allah nyuruh trompet ditiup. Allah nyuruh sakala ditiup. Nah, itu artinya apa? Emang udah dekat, Pak. Udah dekat. Waktu kiamat. Jadi pula kemarin saya juga sampaikan apa sih dalilnya di Al-Quran ya, bahwa kiamat itu sudah dekat gitu kan. Surat Asy-Syura ayat 17 ya, tahukah kamu bahwa boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Lalu surat Al-Ahzab ayat 63, tahukah engkau boleh jadi kiamat sudah dekat. Lalu surat Al-Qamar ayat 1 ya, hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Dan Nabi kita bersabda ya, sesungguhnya ajal kalian dibanding dengan umat-umat terdahulu ialah seperti jeda antara asar dengan matahari terbenam, dengan maghrib. 3 jam lah kira-kira. 3 jam yang ukurannya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi gini Pak, saya itu punya buku, punya kitab itu yang ngarang itu seorang ulama dari Uni Emirat Arab Saudi namanya tuh. Di situ tuh ada 47 tanda kiamat wusta ya. Jadi tanda kiamat wusta itu adalah tanda kiamat yang sekarang sedang terjadi atau telah terjadi dan mungkin terulang kembali. Itu ada 47, Pak. Nabi itu bersabda tuh ada 40 tanda bahwa kiamat itu akan datang. Ini artinya hadirin bahwa Rasul itu sudah mengatakan sejak 600 tahun lalu. Beliau nggak lihat fenomena ini beliau nggak lihat, nggak tahu. Tapi fenomena itu terjadi semuanya. Ini artinya apa? Bahwa Rasul itu benar-benar wahyu, benar-benar dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan wahyu bukan, tapi wahyu beneran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu ada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itulah hadirin, ya. Tanda kiamat wusta itu yang ada di kitab itu ada 47 tanda, Pak. Itu menandakan bahwa apa yang disampaikan Rasul itu akurat, teliti, Pak. Seandainya itu cuma 5 atau 10 tanda, mungkin kurang akurat, Pak. Kurang akurat. Ini 47 tanda tadi terjadi semua, Pak. Terjadi semua. Berarti, Bang, ini benar-benar akan terjadi dan terjadi akurat. Sebab kalau nggak akurat, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin seteliti itu. Karena Allah tuh maha teliti dan maha akurat. Nah, salah satu tandanya itu adalah, ya kemarin saya sampaikan bahwa banyak budak perempuan yang melahirkan tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya orang-orang Arab khususnya pada berlomba mendirikan bangunan. Terjadi sekarang, Pak. Ya, Uni Arab. Ini Arab Saudi mau bikin kota baru namanya Neom. Naon. Ya gitulah kira-kira gitu ya. Luar biasa kotanya. Ya. Belum lagi nabi palsu, ya. Zaman dulu Abu Bakar Siddiq ada Musailim Al-Kadzab. Ya. Kemarin belum lama ini ada namanya Tugimin, ya tadi ya. Nabi Tugimin dari Cirebon Losari, ya, Nabi Tugimin. Agamanya Jasun, Jawa Sunda. Yang enak apa? Salawatnya. Allah maksudnya Cidina Tugimin, yang enak, gitu kan. Terus apa lagi? Lia Eden. Nah, Lia Eden punya anak. Anak pertama namanya Isa Al-Masih, yang kedua Imam Mahdi. Tiga-tiga di penjara, Pak. Tiga-tiga di penjara. Nah, saya ngebayangin tuh. Sebenarnya kurang satu tuh. Dajjal, biar kumpul di satu, rame tuh. Kumpul satu di sel gitu. Jibril,
Isa, Mahdi, sama Dajjal tuh ngumpul tuh satu, rame tuh berantem tuh. Insyaallah. Belum lagi kemarin belum lama lagi Ahmad Mossadegh, Pak. Ahmad Mossadegh. Petinju, mantan petinju. Bertapa di Gunung Salak, Bogor. Nah, jadi orang-orang dari Bogor itu dapat apa namanya? Talas, dapat ubi, dapat singkong, dia malah dapat wahyu. Ya, dapat wahyu. Kemarin juga teman saya, Pak, banyak yang ngaku gitu, banyak yang ngaku dapat wahyu. Teman saya kemarin juga dapat wahyu, Pak. Dapat wahyu, saya cek bener, Kang Wahyu, bener. Ya, dapat wahyu bener, Wahyuni, bininya. Didoain, mudah-mudahan Ustaz Bahrul, Pak SPI, wah, dapat wahyu juga, Wahyuni ya. Wahyuni ya, bukan Wahyudi. Wahyudi aja apa tahu gitu kan. Nah, hadirin Allah, lagi pula Ibn, bahwa memang secara akal, ya secara akal kita semua pasti akan mati, ya. Kita ini pasti akan mati. Nggak ada satupun di antara kita yang hidup abadi, ya. Nggak ada yang hidup abadi. Bahkan kata ulama itu ada makalah ngomong begini. Ada makalah ngomong, begitu kita mati, maka dimulailah akhiratmu. Maka dimulailah hari akhirmu, ya. Silakan hadirin, kita tahu ya bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja, benar nggak? Ya, jadi ada duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ada duluan, kan bisa gitu kan? Begitu, bercandaan begitu, bercandaan begitu. Ya, ya, yang jelas hadirin, di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali mati. Ada Pak yang pasti di dunia ini kecuali mati? Nggak ada ya. Kita dulu mungkin pernah punya keinginan, punya cita-cita ya. Ada yang punya cita-cita jadi dokter, insinyur, jenderal, jadi astronot, ada banyak gitu kan. Tapi apakah itu semua terlaksana? Kan enggak gitu kan. Mungkin di sini ada yang punya itu Pak. Ada yang pernah punya cita jadi presiden? Ada? Ada? Nggak ada ya. Kalau ada berarti kita kalah Pak. Kita kalah sama Fufafa. Fufafa jadi presiden, minimal wakilnya lah. Minimal wakilnya. Nah, hadirin Allah, ya. Jadi, ya kita harus bersiap bahwa mencapai kepastian itu mati. Siap hidup setelah mati. Hadirin sekalian Allah, ya. Banyak orang menyangka bahwa kematian itu merupakan akhir dari sebuah kehidupan. Ya, kematian itu akhir dari sebuah kehidupan. Padahal salah, Pak. Padahal mereka salah. Sesungguhnya, ya, kematian itu merupakan awal dari sebuah kehidupan. Ya, kematian itu merupakan awal dari sebuah kehidupan. Kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan yang hanya punya dua tempat kita kembali. Kehidupan yang hanya punya dua tempat kita tinggal, yaitu surga buat orang-orang yang taat dan neraka buat orang-orang yang nggak taat, buat orang yang kafir, musyrik dan munafik. Ya, percaya Pak? Percaya nggak ada akhirat? Percaya nggak Pak ada akhirat? Percaya ya? Saya ngomong begini Pak, ngomong begini nih, ada nggak percaya Pak? Banyak saya ngomong begini Pak yang nggak percaya, gitu kan? Jadi ayatnya itu gitu Pak, Yasin ya, Yasin ini pada hafal semua kan Yasin kan? Wadorobalana masalah wanasiyah kholqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka buat perumpamaan gitu kan, bahwa mereka bakalan nggak bakal dihidupin. Ntar kalau kami udah mati, ya, udah jadi tulang belulang, jadi tanah, siapa yang hidupin kami gitu kan? Siapa yang hidupin kami? Kan begitu orang-orang kafir ngomongnya. Orang yang nggak percaya dengan hidup setelah mati itu ngomong begitu Pak, bahwa nanti mereka setelah mati cuman jadi tulang, jadi tanah. Mereka nggak mau dibangkitkan. Orang kafir ngomong begitu. Ya. Jadi Pak, kemarin tuh waktu saya ngajar begini Pak, ada anak muda, sama saya protes sama saya, gitu kan, Pak Ustadz, saya termasuk orang yang nggak percaya adanya hidup setelah mati. Life after death, kata orang Kulon bilang. Orang Kulon Barat ya, Barat, Kulon ke Barat kan? Orang-orang Kulon berarti. Saya nggak percaya adanya hidup setelah mati, gitu kan? Saya percayanya orang mati
jadi tanah, jadi tulang, gak bakalan dibangkitkan. Saya bilang, bagus juga kamu, pintar kamu, cerdas saya bilang. Bang, anak muda sekarang pintar-pintar Pak, cerdas. Ya, mereka butuh bimbingan Pak, butuh arahan, bukan digoblok-goblokin tak. Ada orang yang goblok-goblokin ada. Kemarin baru viral tuh kan, goblok-goblokin, nggak jadi goblok-goblokin. Ya, dibimbing, diarahin. Saya jawab begini, anak muda, emang ente, ya, kalau ente nggak percaya sama life after death, ya, hidup setelah mati, nggak apa-apa. Dan gini aja sekarang, ente mati dulu, nanti kalau udah mati, ya, ente ketemu malaikat, ente ngalamin hari berbangkit, ente ngalamin hisab, ente ngalamin sirot, ente ngalamin surga dan neraka, ada apa enggak? Bangkit lagi. Baru ngomong ke saya, ada apa enggak? Dia bilang, wah nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin. Mana mungkin orang yang udah mati bisa hidup lagi, gitu kan? Nah, saya bilang, pinter. Anda cerdas. Karena apa? Cerdas Anda. Cerdas gimana? Kalau ya udah tahu kalau mati nggak bisa hidup lagi, mendingan percaya. Karena apa? Kalau kita percaya dan berbuat baik, seandainya surga neraka itu, hisab dan itu sebagainya nggak ada, paling nggak kita sudah dianggap orang baik. Ya, kalau nggak ada. Tapi kalau ada, kita beruntung. Ya, kita beruntung. Kita selamat dari azab Allah, selamat dari neraka jahanam. Nah, sebaliknya hadirin, kalau anak muda, kalau misalnya ente nggak percaya, ente berbuat semuanya, berbuat maksiat, kerusakan, kemunafikan, kekafiran, gitu kan? Mati, kemudian ternyata itu nggak ada, mungkin nggak apa-apa Anda nggak apa-apa, ente nggak apa-apa. Tapi kalau itu ada, ya, hancurlah Anda. Habis ada di azab sama neraka. Ya, jadi kesimpulannya apa? Lebih baik percaya dan terus berbuat baik. Baik hadirin sekalian, rahimahullah. Ya, terakhir ya saya nggak lama ya, ngajinya nggak lama, gitu kan. Habis ini kita makan Pak, insya Allah kita makan, lauknya udang sama telur. Kalau kelamaan takutnya udang hidup lagi, baru netes takutnya, ya gitu kan. Nah, terbaik ya, terbaik. Hati tenang, pikiran terang, perut kenyang, terbaik. Baik Pak, saya tambahin, kemarin ini aja kesimpulan. Kita kaji lama, saya tambahin satu hadis pada hari ini, ya. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi gini, hadisnya gini. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan, ya. Ya, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur, ya. Nabi bersabda, gitu kan. Kemudian dua malaikat mendatangimu dan mendudukkan kamu, lalu bertanya kepada si mayit, siapakah Robmu? Ya. Lalu si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Lalu mereka tanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Ya. Lalu mereka tanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Mereka tanya lagi, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku iman kepadanya dan membenarkannya. Lalu ada seorang yang menyuruh dari langit, hambaku telah berkata benar dan jujur. Berikan dia hamparan dari surga, pakaian dari surga, bukalah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepada dia bau dan wangi dari surga, dan diluaskan baginya kuburnya sejauh mata memandang, dan datanglah seorang laki berwajah tampan dan menarik kepadanya, berpakaian bagus dan beraroma wangi. Dia mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkan kamu. Inilah harimu yang engkau telah janjikan. Ya, maka ruh orang mukmin itu bertanya begini, siapakah engkau? Kau itu siapa? Gitu kan? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Orang itu menjawab, aku adalah amal soleh. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku datang kembali kepada istriku dan hartaku. Nah, itu orang beriman. Lalu gimana orang kafir? Nah, orang kafir gini Pak, orang kafir, kemudian ruh dikembalikan ke dalam jasadnya. Dua malaikat datang dan mendudukannya. Kedua malaikat tanya, siapakah Robmu? Gitu kan, aku tidak tahu.
Kemudian mereka tanya lagi, apa agamamu? Aku juga nggak tahu. Tanya lagi, siapakah laki-laki yang telah diutus? Aku nggak tahu. Lalu ada penyuruh dari langit, hambaku telah berkata dusta. Bila dia hambaran ke neraka, bukalah sebuah pintu untuk dia ke neraka, maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Kuburnya disempitkan, sehingga tulang belulangnya berhimpitan. Rusuknya berhimpitan. Lalu datang kepadanya seorang laki berwajah buruk, kepadanya berpakaian buruk, beraroma busuk, dan mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka roh orang kafir bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amal burukmu. Maka orang kafir itu, ruhnya itu ngomong begini, Robku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Lihat Pak, ada dua perbedaan. Jawaban dari dua orang kafir dan orang mukmin. Apa orang mukmin jadikan? Ketika dia tahu, ngomong begini, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada isi dan hartaku. Orang mukmin cepat ketika dia melihat adanya surga, adanya bau wangi, ditemani sama orang tampan, dia cepat-cepat minta ke Allah, ya Allah cepetin deh adanya kiamat. Karena apa? Dia pengen buru masuk surga. Dengan orang kafir gimana? Ketika tahu bahwa tempat kembalinya dan neraka, ya, dengan segala keburukannya, dia bilang, ya Allah, tangguhkan hari kiamat. Jadi nggak mau Pak, nggak mau ada kiamat. Karena apa? Karena dia pasti akan masuk neraka. Nah, ya, dari hadis tadi hadirin sekalian, ya, tadi kita lihat ya, Kak, ternyata pertanyaan malaikat, ya, sama buat orang mukmin maupun orang kafir, sama Pak, sama. Tapi jawabannya yang berbeda. Ketika jawabannya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Sama kayak kita dulu kan ujian ya, Eptanas atau apa kan gitu kan, pertanyaan sama, tapi jawaban berbeda. Itulah yang menentukan hasilnya. Kita dulu bisa nyontek, sekarang nggak bisa nyontek. Ya, orang itu hadirin, ya, sebagai oleh-oleh, ya, dalam kajian hari ini, ya, Nabi mengatakan berdoa supaya dihindarkan dari azab kubur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati mahya wa mat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, serta keburukan fitnah dajjal. Semoga hadirin, ya, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Dan semoga doain, mudah-mudahan Ustaz Bahrul, Kang Wahyu, ya, KCPI dapat wahyu. Wahyu dapat. Ya, ini yang disampaikan pada hari ini, ya. Ngaji di STP, hati tenang, pikiran terang, perut kenyang, terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, bi yadika khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tahwat adawatik wa al-mustasyirid fafikir lahuma rabbi tataha wa dimutaha wa hadiha subulaha wa mulhabin rizqilladillayahku wa asroh sudur bil imani bik wa jamil tawakkuli alaika wa ahibi marifatik wa misala fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin wa amin. Wa na'at asika kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.